Mari bersama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan umur, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu, baik secara luring maupun daring, di kegiatan pembekalan pemagangan pada hari ini. Yang kami hormati, Bapak Rektor Universitas Teguh Umar, Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE MBA, dan yang kami hormati, Bapak Ketua PPM yang telah berhadir pada hari ini secara langsung, Bapak Insinyur Rusdi Faizin, MSI, dan yang kami hormati para dekan lingkup Universitas Teguh Umar yang telah bergabung pada hari ini secara luring ataupun secara daring Zoom meeting. Serta yang kami hormati Mitra Pembekalan Pemagangan Mahasiswa Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Teguh Umar yang telah bergabung secara daring Zoom meeting. Di antaranya ada Pemkab Aceh Barat, Pemkab Nagan Raya, Pemkab Aceh Barat Daya, Pemkab Simelu, Pemkab Aceh Selatan, Pemkab Aceh Singkil, dan seluruh mitra yang telah bergabung secara luring. Serta tidak lupa juga kepada seluruh DPL yang telah berhadir, Bapak Ibu yang telah bergabung secara luring maupun daring, serta yang terakhir adik-adik mahasiswa yang merupakan hari ini peserta untuk pembekalan pemagangan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Teguh Umar yang kami banggakan. Baik, acara berikutnya, mari kita dengarkan kata sambutan Ketua Pelaksana yang dalam hal ini akan disampaikan oleh langsung Ketua Koordinator Pemagangan Ibu Tengkunih Farisni SKM MKes. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberi nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dan bisa bertemu di Zoom meeting. Tidak lupa salawat bering salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah hari ini kita bisa ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Rektor yang sudah bergabung di Zoom meeting, Rektor Universitas Teguh Umar, Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE MBA. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor yang sudah bergabung juga di Zoom meeting. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua LPPM yang hadir di ruangan secara luring. Kemudian yang saya hormati Kabiro Umum dan Keuangan dan Kabiro AKPK yang sudah bergabung di Zoom meeting. Dekan Fakultas Lingkup Universitas Teguh Umar. Kemudian juga mitra yang kita berikan apresiasi sangat luar biasa menerima adik-adik mahasiswa untuk magang di tempat atau institusi yang Bapak Ibu pimpin. Mitra, izinkan saya melaporkan sedikit laporan panitia. Oh ya, maaf, untuk DPL saya hormati untuk DPL, kemudian adik-adik mahasiswa. Izinkan saya untuk melaporkan pelaksanaan pemagangan Angkatan 1 tahun 2021. Peserta pemagangan berjumlah 145 peserta yang terdiri dari 115 yang mengambil magang spesialis, 29 yang mengambil magang profesi atau generalis. Kemudian peserta pemagangan terdiri dari 94
wanita dan 51 laki-laki yang berasal dari 9 prodi, di mana terbagi dari prodi pertanian yaitu THP 2 mahasiswa, ekonomi EKP 10 mahasiswa, akuntansi 10 mahasiswa, manajemen 26 mahasiswa, teknik industri 2 mahasiswa, teknik mesin 15 mahasiswa, komunikasi 8 mahasiswa, dan ilmu administrasi negara 28 mahasiswa, Fakultas Kesehatan Masyarakat 5 mahasiswa. Ini dari baju dapur, Mas. Ya, sekian saja laporan saya. Terima kasih sekali lagi kepada panitia yang sudah jeripayah dalam pelaksanaan ini. Kemudian terima kasih untuk DPL dan terima kasih dan apresiasi saya kepada mitra magang yang sudah menerima adik-adik. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan penanggung jawab pemagangan Ketua LPPM kepada Bapak Insinyur Rusdi Faizin MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT karena pada hari yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti pembekalan pemagangan Angkatan 1 tahun 2021. Tak lupa selawat dan salam, marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang islami seperti sekarang ini. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Teguh Umar yang sudah berhadir secara daring, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan dalam lingkup Universitas Teguh Umar, Bapak Kepala Biro, baik Biro Akademik dan Biro Umum Keuangan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak dan Ibu DPL, para supervisor dari instansi dan badan usaha, Bapak, Ibu Ketua Bapel, dulu KKN sekarang pemagangan, Bapak dan Ibu panitia, dan seluruh mahasiswa peserta magang yang kami banggakan. Magang yang sekarang ini kita laksanakan merupakan pelaksanaan daripada kurikulum Merdeka. Ini baru pertama kali dilaksanakan. Kurikulum Merdeka nampaknya seperti mengurangi mata kuliah di lokal, ditambah mata kuliah yang banyak prakteknya, ilmu praktis di lapangan. Sehingga magang kali ini dihitung 20 SKS. Kemudian juga magang ini macam-macam. Ada magang generalis. Itu penempatannya, itu campur-campur ilmunya. Seluruh bidang ilmu ditempatkan pada suatu pemda atau di kecamatan. Nanti ada tugas-tugas khusus diberikan pada mahasiswa. Ada yang magang spesialis. Itu magang bidang ilmunya masing-masing. Itu nanti ditempatkan pada perusahaan-perusahaan atau instansi atau badan usaha pemerintah yang sesuai bidang ilmunya. Ada juga
Itu mungkin ada juga yang lain. Ini magang kita laksanakan kali ini. Ada juga tawaran magang dari Google, itu umum. Mahasiswa bebas pilih. Nanti dihitung juga. Ada juga magang mahasiswa mengajar. Kalian mengajar nanti di SD-SD di tempat terpencil. Juga dihitung 20 SKS. Kemudian ada juga namanya kalian nanti memperdalam bahasa Inggris sebanyak 20 SKS. Jadi macam-macam. Yang bahasa Inggris sudah ada, tapi mungkin belum ada pesertanya. Itulah magang itu yang tujuannya memberikan pengalaman kepada mahasiswa sehingga nanti setelah tamat akan bisa secara praktis melaksanakan atau bekerja di lapangan. Pada hari ini dilaksanakan pembekalan, nanti akan disampaikan oleh pemateri pembekalan ini. Mudah-mudahan semua peserta dapat mengikutinya dengan sempurna sehingga hasil yang kita harapkan untuk menjalankan kurikulum Merdeka ini dapat terlaksana dengan baik. Demikian mungkin sambutan kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, mari bersama kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan. Pembekalan pemagangan oleh Rektor Universitas Teguh Umar, Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf SE MBA. Kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah. Salam dan salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama seperti biasanya, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga kita pada hari berbahagia ini dalam rangka pembekalan sekaligus melepaskan mahasiswa magang tahun 2021 ini. Kemudian salam dan salam mari kita tujukan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW dan telah memberikan kita ilmu pengetahuan, contoh teladan, sehingga kita terus berusaha untuk menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia dan rahmatan lil alamin. Yang kami hormati para wakil rektor, bapak-bapak dekan, ketua LPM, kemudian juga para supervisor, dan kami yang kami muliakan dan hormati para mitra yang telah bersedia menerima mahasiswa UTU dalam rangka pemagangan. Kemudian yang kami cintai dan banggakan, para mahasiswa yang telah memilih magang semester ini. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, magang ini adalah sebuah program bagaimana mendekatkan mahasiswa dengan lingkungannya. Bagaimana mahasiswa lebih paham tentang lingkungan di mana dia akan bekerja besok. Jadi magang ini lebih kepada kuliah-kuliah yang sifatnya tentu kuliah tersebut, kuliah itu di lapangan. Kalau selama di kampus sebanyak 90 SKS yang dikumpulkannya di prodi masing-masing, tentu itu masih belum cukup untuk memperkaya mereka dari segi lapangan, lingkungan yang sangat berbeda. Kadangkala apa yang dipelajari di kampus tidak sepenuhnya sama dengan apa yang akan dihadapi di masa depannya. Oleh karena itu, ketika kita ingin laksanakan magang ini,
ini tujuannya sangat baik dan sangat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa kita yang tidak lama lagi akan terjun ke lapangan, dan ini tentu sangat berharga demi kepentingan masa depan mereka menjadi manusia-manusia yang akan yang akan bisa menggerakkan bangsa ini yang lebih baik ya. Kita tahu hari ini paling tidak ada 30 mitra yang bergabung hari ini dalam rangka menampung mahasiswa-mahasiswa UTU di sebanyak 144 orang. Ini suatu penghargaan yang luar biasa saya kira kepada UTU. Oleh karena itu kepada Bapak-Bapak yang menjadi mitra kali ini dengan UTU, tentu kami sangat mengucapkan terima kasih banyak. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa tentu bukan hanya tanggung jawab kampus Universitas Teguh Umar, tapi kita harus jadikan dia menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi tidak hanya kampus yang membuat anak-anak kita ini menjadi manusia hebat di masa depan, tetapi lingkungan juga seperti itu. Hari ini kita mencatat ada 35 ya, 35 mitra, baik yang dari pemerintahan maupun yang dari perusahaan-perusahaan. Nah, baik yang akan menampung anak-anak kita di pemagangan spesialis maupun generalis. Sebenarnya pemagangan generalis itu, ya, pemagangan generalis itu merupakan pemagangan peluasan daripada KKN. Kalau KKN itu hanya 40 hari, ini 120 hari, 140 hari. Artinya begitu panjang karena memang kalau KKN hanya 40 hari itu belum bisa membuat anak-anak tersebut mampu mengikutinya dengan seksama, dalam pengertian hasilnya kurang begitu maksimal. Oleh karena itu KKN yang 40 hari itu kita ubah menjadi magang 60 hari. Karena dengan magang 60 hari ini biasanya hasilnya lebih maksimal. Karena di sana mereka akan bekerja dengan multidisiplin. Karena ilmu-ilmu sosial itu permasalahannya nggak bisa diselesaikan oleh satu ilmu. Masalah-masalah sosial dalam masyarakat kita itu harus diselesaikan secara bersama-sama dengan multidisiplin ilmu pengetahuan. Makanya kita perlu satukan anak-anak tersebut bagaimana dia berkarya secara bersama-sama. Dia harus bekerja sama dengan orang lain, dia harus mampu berkomunikasi dengan baik, dia harus mampu menjadi penyumbang pemikiran dalam grup dia itu. Jadi karena itu magang generalis juga tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan generalis spesialis. Karena magang generalis akan melatih anak-anak kita itu menjadi social entrepreneur. Social entrepreneur itu adalah seseorang yang bisa memahami dengan baik permasalahan-masalah sosial. Lalu mereka terlatih untuk membincangkan secara bersama-sama dengan teman-teman dari multidisiplin. Seperti saya katakan bahwa tidak ada ilmu di bumi ini yang super hebat dibandingkan ilmu lainnya. Semua ilmu itu penting. Nah, semua kita itu harus mencoba memperhebat di ilmu masing-masing. Tetapi begitu kita akan menyelesaikan masalah dalam masyarakat, nggak cukup satu bidang ilmu kita. Kita harus mengajak ilmu-ilmu lainnya. Masalah kemiskinan di Aceh hari-hari ini kita coba dengarkan begitu luar biasa dipermasalahkan. Itu sebenarnya akan lebih sederhana penyelesaian masalahnya jika melibatkan semua bidang-bidang ilmu yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Jadi kita harus ajak semua elemen masyarakat untuk membahas ini. Ya kan? Jadi anak-anak kita yang belajar ekonomi, belajar sosiologi, belajar antropologi, belajar macam-macam, itu sebenarnya memiliki potensi yang sama dan memiliki kekuatan yang sama untuk menggarap masalah kemiskinan ini. Jadi nggak bisa diselesaikan oleh satu bidang ilmu. Jadi oleh karena itu kita latih mahasiswa-mahasiswa yang generalis ini untuk berinteraksi, berintegrasi
membahas masalah ini secara bersama-sama agar bisa menyelesaikan masalah sosial. Jadi saya ulangi, tidak ada masalah sosial apapun di muka bumi ini hanya bisa diselesaikan oleh satu bidang ilmu. Jadi dia harus multidisiplin, bergabung di sana. Nah, itu disebut dengan magang generalis. Nah, bagaimana dengan magang spesialis? Itu dia belajar bagaimana fokus pada satu bidang dia. Nah, misalnya biasanya ini bidang teknik. Nah, ini juga silakan aja untuk lebih fokus di bidang yang diminatinya. Nah, apakah lebih baik generalis dibanding spesialis? Enggak, sama aja. Semua baik. Ya, semua baik, tapi yang penting bahwa bagaimana setiap mahasiswa itu menyadari bahwa dia butuh pengalaman dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama dengan multidisiplin. Nah, itu generalis. Pengalaman menyelesaikan masalah dalam satu bidang ilmu, itu spesialis. Jadi dua-dua itu penting, dua-dua itu hebat, dan sekali lagi bahwa magang ini pilihan. Pilihan dalam pengertian, mahasiswa boleh pilih, boleh tidak pilih. Karena kalau dia nggak pilih magang, berarti mahasiswa tersebut harus kuliah selama 6 bulan, 20 SKS. Nah, itu dia. Jadi hidup ini enjoy aja. Mana yang kita suka, silakan. Tetapi UTU punya standar. Bukan berarti magang di mana aja boleh. Ada standarnya. Jadi ada 35 yang terpilih ini bukan kita asal pilih gitu. Ini penuh pertimbangan. Jadi oleh karena itu tempat magang pun kita memilihnya, ada standarnya. Karena di sana mereka bisa belajar. Karena mereka itu belum begitu siap dengan ilmu yang diperolehnya di kampus. Nah, di sana akan dibimbing oleh supervisor lokal yang lebih berpengalaman. Bahkan lebih hebat dia dibandingkan dosen supervisornya. Kenapa? Karena dia menguasai betul masalah di lingkungan berada. Sekcam pasti mau lebih menguasai, sektor kecamatan pasti lebih menguasai masalah kecamatannya dibandingkan dosennya yang di UTU, karena dosen di UTU itu tidak pernah mendalaminya mengenai permasalahan-permasalahan di kecamatan tersebut. Jadi oleh karena itu, kami memberikan apresiasi kepada semua para mitra yang telah bersedia mengambil peran. Bapak-bapak sekalian, kami sudah memilih lembaga Bapak dengan penuh pertimbangan. Banyak juga yang minta, tapi kita tolak karena tidak memenuhi syarat. Jadi karena anak-anak ini tidak hanya sekedar dia menjadi manusia yang hebat saja, tapi juga dia harus dievaluasi secara lebih lengkap oleh supervisor lapangannya. Jadi nanti ada 2 supervisor, ada supervisor dari kampus, ada supervisor dari lokal. Kalau spesialis, tentu kalau dia ditempatkan di pabrik, ya tentu dia adalah nanti manajer pabriknya yang menjadi supervisornya. Nah, saya kira itu yang hal-hal penting yang perlu saya sampaikan sebagai kata pembuka ini. Sekali lagi ya, nanti ada materi yang akan saya sampaikan, akan lebih panjang lebar lagi. Nah, untuk ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya nih kepada para mitra yang telah bersedia menerima anak-anak kami. Percayalah Bapak Ibu sekalian yang telah menjadi mitra kita, Bapak Ibu sekalian, kami pilih dengan penuh pertimbangan. Kami tidak sembarangan menerima lokasi-lokasi tempat magang yang menurut kami belum layak dijadikan tempat magang. Jadi di 35 yang kena pilih hari ini itu tentu sudah berdasarkan kepada pertimbangan matang. Kita juga bukan asal pilih tempat magang ini karena ini juga dikendalikan oleh kementerian. Kementerian kita memantau semua langkah-langkah kita. Ya kan? Apakah kita akan terus baik sekali sebagai mutu kita diakui sebagai predikat baik sekali dalam akreditasi institusi. Apakah ini terus bertahan ya? Kalau kita abal-abalan, magang-magangan, itu akan ditarik kembali. Maka kita akan turun derajat kita dari baik sekali. Oleh karena itu kita harus pertahankan, tempat magang pun kita pilih. Kemudian proses pelaksanaan magang pun kita harus ketat. Karena ini dievaluasi terus-menerus nih oleh kementerian. Jadi karena itu saya mengajak kita semua, terutama bagi pihak supervisor kampus, ya ini juga harus ikut pantau sepanjang proses ini
Kemudian mahasiswa-mahasiswa harus serius. Tiap hari harus bikin jurnal harian. Apa yang dikerjakan, apa yang dikerjakan, apa yang dikerjakan. Ya kan? Harus ditulis, harus dilaporkan. Kemudian itu secara media. Nah, oleh karena itu nanti saya akan sampaikan pada tahapan pembekalan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, sekali lagi kepada Bapak-Bapak dari pemagangan, dari mitra untuk pemagangan, kemudian Bapak-Bapak para dekan yang saya lihat hadir semua, baik daring maupun luring. Nah, kemudian ada Bapak-Bapak dari supervisor, ya, baik daring maupun luring. Kemudian kepada panitia juga saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi akhirul kalam dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya dinyatakan buka secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah membuka acara pembekalan pemagangan mahasiswa Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Teguh Umar. Para hadirin yang berbahagia, masuk kita pada acara inti, yaitu penyampaian materi pemagangan oleh Bapak Rektor Universitas Teguh Umar, Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf SE MBA. Kepada Bapak kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengikuti tahapan pembekalan ya. Mungkin nanti saya akan presentasi barang 30 menit ya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Dari siapa saja boleh mempertanyakan. Bisa dari pihak mitra, bisa juga dari pihak supervisor universitas, dan juga bisa dari mahasiswa yang menjadi peserta magang kali ini. Jadi saya kira nanti diskusinya seperti itu, karena waktu kita sangat terbatas, hanya 1 jam saja. Kita mulai sekarang jam 9.43, berarti kita akan tuntaskan jam 10.43. Sebelumnya kan kita diskusi panjang lebar. Baik, sebelumnya saya akan men-share bahannya. Oke, saya selalu menyatakan bahwa mahasiswa itu tentu berbeda sekali dengan siswa. Mahasiswa itu insannya itu sudah dewasa, sudah maha. Nah, begitu dia sebagai maha, dia bukan lagi menjadi peserta didik. Ya, tapi dia lebih kepada teman diskusi. Oke. Tetapi dia lebih kepada mitra dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, mahasiswa itu harus siap dengan berbagai permasalahan yang akan diselesaikannya jika menemukan masalah tersebut di masyarakat kita. Oke. Kita tahu bahwa proses pembelajaran di antara peserta didik dengan mahasiswa ini agak berbeda. Saya mengatakan bahwa kalau anak-anak itu lebih kepada murid yang selalu dibimbing, yang selalu mungkin kalau anak SD itu hampir seluruhnya peran orang tua itu, peran guru itu begitu besar. SMP masih ada, SMA sudah lebih besar, masih lebih besar siswa. Nah, kalau S1 sebenarnya seperti yang akan magang kali ini, nah itu sebenarnya mahasiswa kita yang sudah lebih besar lagi peranan mahasiswa itu. Bahkan kalau kuliah itu 50-50, artinya peran mahasiswa 50%, dosen 50%, tapi begitu menjelang akhir kuliah, sebenarnya peran dosennya itu tinggal 40% untuk pengembangan dirinya. Jadi lebih dari 60% aktivitas, baik aktivitas itu gerak maupun berpikir, itu sudah mengalih kepada lebih besar mahasiswa. Nah, seperti yang kita lakukan pemagangan kali ini. Nah, mahasiswa kali ini sudah sampai magang, itu sebenarnya peran daripada kampus itu tinggal 40% lagi untuk pengembangannya. Hanya mengarahkan, memotivasikan. Ini
Coba ya, coba di ini dulu ya. Oke. Nah kemudian ini menjadi penting disampaikan bahwa jangan menganggap diri mahasiswa itu dia masih seperti anak SMA. Ya. Dia harus lebih aktif, harus lebih kreatif. Nah ini yang perlu disampaikan. Makanya begitu pemagangan, artinya sudah mulai melepaskan mahasiswa tersebut dalam lingkungan yang dia akan bekerja. Apakah dia akan menjadi social entrepreneur dalam masyarakat atau menjadi pekerja pada sebuah lembaga perusahaan misalnya. Jadi pekerja di sana dia harus spesialis di bidangnya. Nah, kalau dia mau social entrepreneur, dia berada dalam masyarakat. Nah, dia diperlukan kreativitas itu. Harus ada kreasi, ada sesuatu something new. Harus menginspirasi masyarakat. Harus menunjukkan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat. Harus jadi referensi masyarakat. Nah, oleh karena itu saya harapkan kepada saudara adik-adik mahasiswa yang akan magang, tunjukkanlah jati dirimu sebagai seorang yang berakhlak mulia. Nah, karena dengan kehadiran kalian ini di berbagai tempat sebagai mahasiswa magang, ini akan menjadi cerminan kampus ini. Apakah UTU itu dianggap kampus betul-betul layak dijadikan sumber inspirasi atau referensi? Nah, sekarang mahasiswa menjadi dutanya, menjadi figurnya, menjadi selebritisnya. Jadi karena itu saya ingin himbau kepada semua mahasiswa yang magang ini, tunjukkanlah ciri-ciri seorang yang berakhlak mulia itu gimana. Tutur kata itu bagaimana. Kemudian dalam berdiskusi itu bagaimana. Jangan paksakan pendapat kita dalam forum manapun. Jangan paksakan karena belum pasti yang kita punya ini betul 100%. Mungkin ada hal yang kita belum tahu. Orang lain sudah tahu. Jadi oleh karena itu hindari pemaksaan pendapat dalam forum-forum diskusi. Nah, bagaimana juga coba tahap pelajari lebih lanjut. Makanya kalau kita melihat semakin dewasa seseorang, dia semakin tidak menunjukkan kesombongannya. Meskipun dia ilmunya tinggi sekali, tapi dia merasa masih banyak perlu belajar dari orang lain. Nah, begitu juga dengan saudara-saudara yang akan dikirim ke lapangan ini, tunjukkanlah sifat-sifat tawadhu ini, sifat-sifat yang rendah hati, tapi jangan rendah diri. Nah, ini menjadi hal penting. Jadi kalian harus sudah jadi mitra kampus, dan juga sekarang kampus bermitra dengan perusahaan-perusahaan, bermitra dengan dengan pemerintah. Nah, mereka bagaimana kalian itu bisa mempraktekkan, bisa belajar lebih banyak lagi masalah-masalah sosial yang ada di lapangan. Bisa belajar banyak lagi masalah-masalah bidang ilmu saudara itu di lapangan. Ada yang di pabrik, ada yang di mana aja. Nah, seperti itu. Jadi, karena itu, kalian itu harus menjadi sumber inspirasi. Harus menjadi sumber referensi. Harus dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Tunjukkanlah ciri-ciri itu, kita memilikinya. Nah, kita memilikinya, dengan demikian UTU ini akan terus dihargai di masyarakat kita. UTU ini harus dianggap positif. Ya. Nah, sekarang dengan akreditasi institusi sudah baik sekali ini, jangan cederakan oleh karena tindakan, perbuatan, perkataan yang kurang senonoh dalam masyarakat. Ini saya ingatkan dari awal, karena saya nggak mau nanti mahasiswa di UTU dianggap mahasiswa yang tidak bermoral, tidak menunjukkan ciri-ciri yang baik. Nah, ini penting sekali. Hidup ini, ya kan, diperlukan kelemah lembutan. Orang sukses boleh Anda lihat. Semua orang sukses itu adalah orang-orang yang sangat menghargai orang lain. Jadi kalau kita ingin dihargai, maka hargailah orang lain tersebut. Jadi ini hal yang paling awal diingatkan, karena saya kepingin bahwa mahasiswa UTU itu memang perlu dianggap adalah manusia-manusia yang memang insan yang baik, karena dibimbing di sebuah kampus yang baik gitu. Jadi itu awal pertama yang ingin saya sampaikan ya. Jadi kepada Bapak-Bapak Supervisor nanti akan mengevaluasinya.
baik supervisor yang dikirim dari kampus maupun supervisor yang ditunjuk oleh Bapak Bupati setempat untuk kecamatan, untuk apa namanya, magang generalis, dan juga ditunjuk oleh direktur utama perusahaan itu untuk spesialis. Jadi makanya kita mau bekerja sama dengan pemerintah setempat jika yang menyetujuinya itu adalah bupati. Dan alhamdulillah kita telah bekerja sama dengan semua bupati di Barsela dan juga di bagian tengah daripada Aceh ini. Sudah ada MOU-nya dan sepakat bersama-sama membina mahasiswa UTU itu menjadi mahasiswa-mahasiswa yang memang ketika tamatnya nanti manusia-manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, itu pertama ya saya sampaikan. Nah, ini oke, saya penekanan sekali lagi bahwa kita tidak lagi seperti zaman bahala dalam proses belajar mengajar kita. Nah, dulu pada saat pendidikan tinggi itu ditonjolkan, itu sebenarnya yang menjadi pusat perhatian kita adalah bagaimana seolah-olah dosen yang paling benar. Itu dia. Nah, kita nggak sepenuhnya beranggapan seperti itu. Dosen sepenuhnya betul, bukan seperti itu. Tapi ada ruang untuk diskusi. Ada ruang untuk diskusi untuk bisa menemukan sesuatu yang memang lebih bernas, lebih bermanfaat, lebih berharga. Oleh karena itu, perguruan tinggi, ya ini yang saya bedakan antara pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi, karena di situ ya kan, sudah mulai menghargai kedewasaan seorang mahasiswa itu. Jadi student itu menjadi center kita. Jadi student itu diberi ruang yang gerak bagi dia untuk dia bisa bergerak, berpikir kreatif. Nah, bagaimana dia berpikir kreatif? Nah, agar nanti terlatih dia menjadi manusia kreatif. Kalau mau menyiapkan diri untuk jadi manusia hebat di masa depan, maka syaratnya adalah sarjana itu harus kreatif. Sarjana itu harus inovatif. Nah, kalau inovatif dan kreatif ini ditemukan, maka bangsa ini akan cepat maju di masa depan. Jadi, untuk bisa kreatif dan inovatif, maka diperlukan cara berpikir yang terbuka, yang merdeka. Tentu bukan kebablasan. Merdeka itu bukan merdeka kebablasan, tapi merdeka itu teratur, terstruktur. Misalnya, UTU mempersyaratkan bahwa tidak boleh magang di tempat suka-suka, gitu ya. UTU punya standar. Tempat magang itu ada standarnya. Karena UTU nanti juga dievaluasi oleh kementerian. Dipertanyakan magangnya di mana, gitu. Apa kriteria pemagangannya, bagaimana cara mengukurnya, bagaimana menilainya, apa yang dikerjakan ketika mereka magang. Itu akan ditanyakan panjang lebar oleh inspektorat akademik kita, oleh kementerian. Jadi kita harus jaga betul bahwa kita memang proses pemagangan kita itu punya standar yang benar. Memang dikatakan kampus merdeka, merdeka belajar. Merdeka di sini dan bukan pengertian merdeka kebablasan gitu. Bukan merdeka suka-suka gitu ya. Tapi merdeka yang terstruktur, merdeka yang terkontrol gitu ya. Merdeka yang terkontrol itu artinya bahwa merdeka yang ada batasan-batasannya yang membolehkan, ada yang tidak boleh. Seperti yang saya katakan tadi, magang tidak boleh sembarang tempat. Harus dipilih dengan kriteria tertentu. Tentu semakin ke depan, kita semakin keperketat ini semua. Karena apa? Karena kita kepingin 20 SKS ini jangan sia-siakan. 6 bulan di lapangan, 20 SKS. Kalau ambil pelajaran, 7 pelajaran. 7 pelajaran ini, kalau 3 SKS, kalau 22 SKS, berapa pelajaran itu semua? Oleh karena itu jangan sia-siakan hidup kalian dalam magang ini. Ambillah manfaat luar biasa. Tunjukkanlah kreativitas itu muncul, ide-ide baru. Nah sekarang zamannya medsos ya. Nah, kalau di medsos itu kalian menyampaikan sesuatu itu betul-betul harus bermanfaat bagi masyarakat. Nah saya ingin dukung semua kalian ini semua kalian memiliki upaya bagaimana memperbaiki citra, meningkatkan mutu citra daripada sebuah lembaga. Kalau kalian itu magang pada sebuah perusahaan, bagaimana perusahaan itu bisa lebih baik di pandangan masyarakat? Kalau Anda itu magang di sebuah kecamatan, bagaimana mengkomunikasikan kepada publik bahwa kecamatan itu memiliki potensi apa aja? Nah, apa saja yang positif itu disampaikan kepada publik. Jika Anda menemukan hal negatif, nggak perlu disampaikan ke publik, tapi sampaikan kepada yang berkepentingan dengan itu.
Jadi yang baik-baik sampaikan terus-menerus keluar, tapi jika ada yang kekurangannya, sampaikan kepada Pak Bupatinya, Pak Camatnya, atau Pak Keciknya. Apa yang mesti diperbaiki. Ini penting disampaikan bahwa tugas kita bagaimana agar ini berbuat terbaik. Kalau kita sampaikan keluar, belum pasti benar yang kita sampaikan. Nah, apa kekurangan di situ? Belum pasti betul. Karena mungkin kita salah cara pandang kita dengan apa yang ada di situ. Bukan kita benar, tapi kita cukup cepat mengambil kesimpulan, padahal belum waktunya mengambil kesimpulan karena masih banyak lagi yang perlu dilihat. Jadi karena itu jika ada kelemahan di tempat kita magang, cukup dibahas di grup kecil, cukup sampaikan kepada pejabat setempat di mana apa yang kira-kira masih kurang. Karena mereka lah yang bisa memperbaikinya. Tapi kalau kita sampaikan keluar, masyarakat luar nggak tahu dia memperbaikinya karena dia nggak ada akses untuk memperbaikinya. Nah inilah yang perlu disampaikan juga gitu. Karena suka sekali kita itu sesuatu yang mengangkat sesuatu yang belum pasti betul. Kalau kabar buruk itu 4 kali lebih cepat menyebar dibandingkan kabar baik. Kabar baik itu orang diam aja. Kita kurang menghargai orang lain. Tapi kalau kabar buruk, belum pasti itu betul. Itu melesat begitu saja. Tanpa ada pertimbangan yang baik. Ya. Jadi saya ulangi, jika ada sesuatu yang kurang pas di tempat magang, maka itu dicoba pahami lebih lanjut. Kemudian lalu diskusikan dengan tokoh di situ. Apakah camat, apakah Pak Kecik, atau kalau perlu ya tokoh-tokoh lain lah. Mendiskusikannya bukan berarti membesar-besarkannya. Mencari solusi agar bisa. Oleh karena itu perlu pendekatan-pendekatan yang lemah lembut. Nah ini penting disampaikan. Lemah lembut untuk mencari solusi. Nah jika ada sesuatu yang positif, maka tunjukkan di media sosial saudara itu, di Facebook kalian itu, di Instagram kalian itu, di Twitter kalian, atau di mana saja yang ada ruang, katakan kepada publik. Nah, apa misalnya positif-positif yang ada di situ. Nah, jika ada sebuah kecamatan bikin acara apa, sampaikan di media publik. Jika ada panen, ada hasil panen yang bagus, kemudian yang positif itu coba publikasikan. Karena kita kepingin juga bagaimana agar ini membangun dengan kebahagiaan, membangun dengan senyuman, bukan membangun dengan carut marut. Kita membangun ini harus dengan keikhlasan. Keikhlasan itu hanya bisa diterima, akan bisa dilaksanakan dengan cara ikhlas. Membangun dengan ikhlas itu jauh lebih cepat penyelesaiannya. Jadi jangan main politik karena kita bukan lembaga politik, maka kita harus profesional meskipun kita berada di generalis. Jadi kita harus profesional meskipun berada di generalis. Nah, bagaimana agar ini bisa lebih baik ya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi kemudian Anda itu dipelajari, diamati, jangan pikir nggak diamati gitu. Nilainya ke depan nggak ada, itu nanti akan saya jelaskan ya. Nilainya itu lebih banyak kepada pengamatan kepada perilaku sehari-hari kalian. Jadi jangan sia-siakan 20 SKS ini hilang begitu saja. 20 SKS ini banyak ini. Satu semester ini. Jadi gunakanlah satu semester ini dari awal sampai akhir secara bertanggung jawab. Secara lebih tuntas ya, secara lebih baik. Bikin hubungan mesra dengan siapapun. Hubungan baik dengan siapapun. Senyum kepada siapapun. Bikin kerukunan kepada siapapun. Nah, semua kita harus berdoa kepada siapapun. Agar semua orang bisa sehat, agar semua orang bisa makmur, agar semua orang bisa lebih baik. Nah ini dia. Kemudian kita lanjutkan. Oke, ini sebenarnya, apa yang kita lakukan ini, itu sebenarnya ada dasar undang-undangnya. Karena kita memang ya bertanggung jawab ya. Pendidikan tinggi atau perguruan tinggi ini bertanggung jawab untuk bisa menghasilkan ya insan-insan yang berakhlak mulia. Nah, itu dia. Kemudian kita juga harus sadar betul bahwa bagaimana menghasilkan manusia insan yang sehat, berilmu, cakap, ya, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Jadi ingin saya sampaikan di sini bahwa besar sebenarnya tanggung jawab kita.
bagaimana menghasilkan insan ini. Nah, insan ini sekarang sudah jadi mahasiswa. Insan ini tidak hanya 100% tanggung jawab kampus, tapi ada 50% itu tanggung jawab mahasiswa itu sendiri. Nah, sebagai tanggung jawab mahasiswa itu sendiri, maka ingin saya sampaikan, nah, manusia juga harus ikut ambil bagian agar dia itu kreatif, agar dia itu mandiri, agar dia itu kompeten dan terampil. Nah, kalau tanpa itu maka hasilnya tidak akan maksimal. Jadi oleh karena itu saya mengajak kepada semua kita, bagaimana kita bisa menghasilkan insan manusia yang beriman dan bertakwa ini, yang kreatif, cakap, menjadi dan sebagainya ini melalui bersama-sama. Tidak hanya peranan seorang dosen, tapi juga mesti dimainkan oleh seorang mahasiswa. Jadi penting nih. Kemudian juga ini amanah daripada Undang-Undang Nomor 12 ini, yaitu menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu cabang ilmu pengetahuan yang memenuhi kepentingan nasional. Baik magang spesialis maupun magang generalis, ini semua adalah diharapkan bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa, karena akan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang sangat sangat bermanfaat bagi kehidupan bangsa kita. Oke, kemudian ini saya kira vokasi dan kita berada di akademik ya sama aja. Jadi lebih kepada bagaimana menyiapkan mahasiswa-mahasiswa yang siap menghadapi permasalahan masa depan. Jadi kalau selalu yang saya sampaikan bahwa UTU bertugas bagaimana menghasilkan sarjana-sarjana yang siap berkembang dengan kondisi-kondisi yang terus berubah dalam masyarakat kita. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kampus Merdeka juga ada asasnya, ada dasarnya gitu ya. Yaitu harus ada memiliki kesadaran sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dan mengembangkan potensi sendiri. Ini yang saya katakan tadi, bahwa mahasiswa itu sebagai mahasiswa tentu sudah dewasa, tentu perlu adanya kesadaran yang tinggi dari masing-masing, bagaimana agar dapat mengembangkan diri. Jadi nggak bisa lepas sama orang lain. Jadi kampus, terutama tentu dosen-dosen, hanya mampu mendorong, memotivasi, menunjuk arah, kemudian mengarahkan kemana harus dilakukan pelaksanaannya dan bagaimana kira-kira solusinya. Kira-kira, nah ini timbul diskusi. Jadi kebebasan akademik di sini dalam pengertian bagaimana dia dalam akademik ya, bukan kebebasan akademik itu suka-suka maki-maki orang. Itu bukan kebebasan akademik namanya. Kebebasan akademik itu adalah kebebasan untuk memiliki pandangannya, ya, terutama dalam penalaran dalam yang bertanggung jawab ya. Jadi kita melaksanakan kampus Merdeka ini juga kampus Merdeka yang bertanggung jawab, ya, bukan kebablasan. Kadang-kadang orang menerjemahkan kampus Merdeka ini ya merdeka sepenuhnya. Betul merdeka, tapi merdeka yang teratur, yang tidak kebablasan. Merdeka yang bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Ya, suatu permasalahan tidak bisa diselesaikan secara dengan kebencian. Tapi kalau kita dalam perpolitikan kita tak pernah diselesaikan masalah itu dengan baik ya, karena dilihat karena pendekatan sinisme dalam memberikan kritik. Kritik juga nggak bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah adalah solusi. Solusi itu apa? Mencari solusi secara bersama-sama dengan mengajak secara lembut, dengan secara sederhana, dengan cara merangkul. Nah, ini harus melatih diri. Kita harus latih diri kita agar menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia dan rahmatan lil alamin. Artinya rahmat bagi sekalian alam. Jika ada sesuatu yang mengganjal, mari kita cari solusi dengan kelembutan, dengan keikhlasan, tanpa embel-embel politik. Tapi adalah kepentingan bersama untuk kepentingan masyarakat kita yang terus berubah. Nah, hari ini kita tahu Aceh berada di posisi miskin tertinggi di Sumatera. Lalu siapa yang salah gitu ya? Inilah harus belajar bagaimana
mencari solusi itu. Siapa yang salah? Semua kita salah seharusnya. Yang banyak sekarang yang mengkritik nggak buat apa-apa, yang pandai ngeritik aja gitu. Jadi solusinya apa? Solusinya harus sama-sama terlibat mencari solusi dengan kelembutan. Seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu seorang yang sangat lembut. Semua selesai masalahnya. Jadi dengan cara-cara begitu, hindari dengan cara sekarang yang merusak hubungan. Orang tidak dengar kita kalau kita ngomong itu secara kasar. Ada urusan bagi dia. Jadi orang akan mendengar kita tentu dengan kata-kata yang lembut, dengan mengajak diskusi, dengan perlahan. Itulah cara-cara membangun yang baik, ya, yang baik dan pengertian bisa mencapai tujuannya. Oke, nah, jadi kita seperti ini saya kira sudah tahu kita semua bahwa kita punya 34 SKS untuk memilih, ya 20 SKS-nya bisa dipilih untuk magang. Sisa nanti kalian 14 SKS lagi masih memilih juga. Ya kan, milih apa saja, terserah apa yang diminatinya. Nah, gitu. Nah, kemudian apa yang diminati? Boleh di prodi masing-masing. Boleh di luar prodinya yang pilihan tersebut. Tapi mereka belum ambil. Boleh juga di luar fakultas. Oke? Boleh juga sekarang di luar universitas. Nah, sekarang kita ada program Permatasari. Permatasari ini adalah mata kuliah yang ditawarkan oleh kampus tertentu. Anak UTU, mahasiswa UTU boleh mengambilnya dimanapun di Indonesia bagian barat ini. Boleh mengambil 14 SKS dalam satu semester di prodi di luar kampusnya. Seperti hari ini ada sejumlah mahasiswa UTU mengambil mata kuliah di luar kampus, di luar kampus UTU. Begitu juga sekarang pada setidaknya ada 184 orang mahasiswa di luar Universitas Teguh Umar mengambil kuliah di Universitas Teguh Umar melalui daring dari berbagai kampus. Ada Unsri, ada Unsur Lampung, ada mana-mana dari berbagai kampus di Indonesia bagian barat ini mengambil mata kuliah ke kampus Universitas Teguh Umar melalui daring. Nah, ini juga bisa pilihan ke depan. Kalian bisa memilih pelajaran itu. Nah, ini penting disampaikan karena bagi yang siap setelah nanti magang itu bisa lebih siap lagi untuk memilih mata kuliah tersebut. Tidak mesti di kampus sendiri, tapi bisa memilih di kampus lain, bisa di Cakwala, bisa di USU, bisa di Andalas, di mana saja boleh mengambil mata kuliah tersebut secara online. Ini tersedia. Jadi karena itu ke depan sudah tidak ada perbedaan lagi antar kampus dari segi proses pengambilan mata kuliahnya. Oke, saya lanjut. Oke, nah kita ini kan juga sudah diatur juga dalam peraturan kementerian, ya, diatur apa yang disebut dengan indikator kinerja utama kita. Nah ini kita salah satu daripada 8 indikator itu adalah mahasiswa di luar kampus, ya. Nah ini seperti magang ini, ya. Magang ini tentu tidak hanya ini, magang ini juga tersedia di BUMN. Kenapa BUMN? Karena memang pemerintah kita sudah sepakat, para menterinya sudah sepakat, Menteri Pendidikan dengan Menteri BUMN sudah sepakat bahwa BUMN berkewajiban untuk memberikan slot untuk magang di kampus-kampus BUMN, gitu kan? Nah ini kemudian juga sekarang ini ada program Pak Menteri mengajar 1 semester di luar kampus. Nah ini juga bagus sebenarnya. Nah ini suatu hal yang positif, ya kan? Suatu hal yang positif. Nah jadi saya kira boleh juga magang karena ada juga kementerian kita bekerjasama dengan Google dan juga dengan YouTube dan sebagainya. Itu kerjasama seperti itu dengan Mendikbud itu beri ruang kepada kita. Tempo hari Google, Traveloka dan YouTube menyediakan 3.000 slots untuk magang. Nah ini suatu hal yang sangat positif. Jadi kita mau mengambil mahasiswa kita, silakan aja. Itu pilihan. Tapi sekarang kan sudah 144 orang magang ini
diambil. Saya kira ini suatu langkah bagus untuk tahap pertama. Karena banyak di antara mahasiswa-mahasiswa juga masih bingung tentang ini gitu. Jadi nggak apa-apa. Insya Allah semester depan kita akan tawarkan dan melanjutkan dengan magang ini. Jadi ini hari ini kita magang tanggal 22, 23 ya mulainya 22 bulan Februari, berarti selesainya 22 bulan Agustus karena dia 6 bulan. Ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya gitu. Nah, ini juga membantu saudara-saudara mahasiswa karena dengan ikut ini nanti juga akan terselesaikan juga apa yang disebut dengan skripsi. Jadi skripsi itu bisa diselesaikan dalam proses pemagangan ini. Nah ini proyek di desa apa yang disebut tadi mengajar di sekolah kan ini sudah ini mahasiswa kampus kita bisa aja. Nah pertukaran pelajar ini maksudnya apa? Mahasiswa UTU kuliah di tempat lain seperti yang saya sebut tadi, mahasiswa lain kuliah di UTU meskipun tidak orang mahasiswa lain tersebut tidak ke UTU gitu ya. Nah boleh. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan agar apa? Agar mahasiswa kita memahami betul permasalahan-permasalahan di desa. Karena mereka lah yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di desa ini. Karena kalau masalah desa selesai, maka akan selesai masalah-masalah di kabupaten. Semua kabupaten selesai masalahnya, maka selesai pula masalah di provinsi. Semua provinsi selesaikan masalahnya, berarti akan selesai pula masalah negeri kita. Ini masih dapat dimulai dari desa dulu. Kita perbaiki desa dulu. Makanya kawan-kawan yang ada mahasiswa yang ada bertugas yang mengambil pemagangan generalis, coba perhatikan ada administrasi kantor ya di desa-desa itu. Kemudian bagaimana desa itu membuat perencanaan, bagaimana mengaturnya. Nanti kalau ada BUMG, bagaimana cara BUMG itu bisa hidup, diskusikan dengan dengan pihak camat, kemudian juga nanti bisa dengan kabupaten. Mahasiswa-mahasiswa yang magang di kabupaten ya, itu punya akses yang baik kepada dinas yang berkaitan. Nanti kalian bikin hal yang berhubungan di kecamatan tersebut, nanti bisa langsung ketemu dengan dinas yang berkaitan karena kita sudah kerjasama dengan bupatinya. Oke, oleh karena itu ini peluang yang besar bagaimana memperbaiki permasalahan yang ada di desa. Jadi masalah-masalah di desa ini coba diperbaiki, dicoba cari sumber-sumber masalahnya, akar-akarnya. Kemudian dicari kira-kira apa solusinya. Nah, kalau misalnya kurang dapat menemukan solusi dengan Pak Camat, nanti bisa dicari waktu ketemu dengan Bapak Kepala Dinasnya, nanti bisa diselesaikan. Misalnya masalah BUMG, ada nanti yang bisa didiskusikan. Karena bagaimanapun juga, ya, masalah-masalah di desa itu harus kita selesaikan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena sumber masalah di Indonesia ini adalah mulai dari desa. Ya, semoga di desa kita tidak banyak masalah. Mungkin tapi ada hal yang penting diselesaikan. Misalnya masalah pembukuan, ya, apakah sudah mulai standar belum? Kalau BUMG itu bagaimana cara akuntansi BUMG, bagaimana cara membuat perencanaan untuk menghidupkan sebuah UMG, kemudian bagaimana menyiapkan bisnis plan, rencana bisnis, ya gitu. Jadi saya pikir ini bisa bermanfaat bagi siapapun, bagi desa bermanfaat, bagi kita juga bisa bermanfaat mencari pengalaman di sana. Jadi saudara-saudara mahasiswa begitu sampai ke lapangan, coba pelajari dulu apa-apa yang kira-kira perlu diselesaikan, apa-apa permasalahan-permasalahan. Cuman jangan setiap permasalahan itu dianggap sesuatu yang katakanlah yang menghambat ke depan gitu. Maksud saya gini, jika saudara-saudara mahasiswa mendapatkan permasalahan apa di desa tersebut, itu sekali lagi harus dibahas secara pelan-pelan. Jangan hakimi siapapun. Jangan dihakimi misalnya menyalahkan para pengurus BMG itu. Bukan dengan cara begitu kita memperbaiki sesuatu, ya. Jangan menyalahkan siapapun, ya kan? Kita harus cari solusi secara bersama-sama. Ya, cari solusi bersama-sama dengan lembut, dengan berakhlak mulia. Tunjukkanlah ciri-ciri yang ditunjukkan oleh Teguh Umar. Saya yakin kalian semua sudah ikuti pelajaran mata kuliah Teguh Umar Leadership. Nah, pemimpin Teguh Umar ini sudah menggambarkan bagaimana dia itu mencoba melakukan pendekatan-pendekatan. Bahkan kadang-kadang dia harus mengalah untuk bisa memenangkan. Mengalah, tapi itu akan membuat nanti persiapan untuk lebih hebat lagi ke depan.
Jadi cari solusi, karena dengan demikian bisa mendapatkan solusi yang lebih baik. Win-win solution. Sama-sama menguntungkan. Desa semakin baik, kecamatan semakin baik, kabupaten semakin baik, kita juga semakin baik. Nah, ke depan tentu kerjasama kita dengan kabupaten kota semakin intens. Nah, saya berharap ke depan itu di setiap kecamatan ada mahasiswa utuh. Ya kan, sekarang memang dengan jumlah yang sedikit hari ini, hanya 29 orang saja. Hanya 2 kabupaten ya, tapi nggak apa-apa. Ini kan awal daripada perjalanan magang kita, ya kan? Jadi awal sekali. Jadi ada proses pembelajaran di sana. Jadi kalau ada kelemahan dan di lapangan, kita terus perbaiki. Jangan biarkan kelemahan itu terjadi lagi ke depan. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu bertanggung jawab itu. Nah, apa-apa saja boleh didiskusikan. Saya lagi diskusi dengan lembut, diskusi dengan berakhlakul karimah, diskusi dengan mengayomi, diskusi dengan cari solusi, ya kan? Jangan remehkan siapapun, karena keremahan itu mungkin kita yang salah, gitu ya. Kita pula yang cara pandang kita yang salah. Jadi jangan menyalahkan siapapun, tapi cari solusi secara bersama-sama demi kepentingan bangsa kita, bangsa Indonesia. Oke, saya kira ini kemudian berikutnya. Nah, ini kepada dosen, penelitian atau riset, dan juga boleh mengajak mahasiswa untuk riset tersebut. Kemudian berwirausaha, kemudian studi dan proyek independen serta proyek-proyek kemanusiaan. Jika ada terjadi hal-hal yang misalnya membawa musibah, misalnya terjadi kebakaran, terjadi apa kan, misalnya terjadi gempa bumi yang parah gitu ya, boleh terlibat di Palang Merah dan sebagainya. Oke, saya kira magang-magang tadi juga sangat penting ya. Nah, kemudian tadi ini sudah diselesaikan mengenai indikator kinerja utama, yaitu mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Karena kalau kita belajar di kampus sama dengan kita belajar dalam sebuah kolam. Ya. Kalau kita belajar di kampus sama dengan kita belajar renang dalam sebuah kolam. Tapi percayalah bahwa kolam itu tidak selalu seperti itu. Ya kan? Kolam itu ada yang bergelombang, ada yang dalam dan sebagainya. Jadi oleh karena itu nggak cukup belajar berenang itu di kolam renang di kampus, ya kan? Ataupun di tempat manapun. Tapi kita juga harus belajar bagaimana berenang di kolam-kolam yang dahsyat gitu. Kolam-kolam yang begitu kuat dia punya gelombang. Kolam-kolam yang begitu dalam. Nah, ini juga harus kita siap dengan kondisi begitu. Turbulence itu mana-mana terjadi. Lingkungan itu nggak selalu pasti. Lingkungan itu selalu berubah-ubah. Lingkungan itu sangat kejam kadang-kala. Oleh karena itu kita harus siap dengan kondisi seperti itu. Mahasiswa harus diajak untuk siap dengan menghadapi kondisi-kondisi yang terus berubah, yang sangat dinamis, yang kadang-kala kita nggak duga akan terjadi. Seperti yang terjadi pandemi corona hari-hari ini. Nggak duga kita. Nah, kebijakan di kampus juga kadang-kadang harus berubah terus-menerus. Menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kepada pandemi itu. Kita nggak bisa kuliah habis itu kita bisa kuliah lagi dan sebagainya. Ini semua kita lihat. Mulai tanggal 1 ini mahasiswa seluruhnya masuk kampus. Langsung. Tetapi tentu kita jaga protokol kesehatan. Walaupun begitu, kalau ke depan terjadi hal luar biasa, kita bisa lakukan langkah-langkah luar biasa juga. Kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang mampu menyesuaikan dirinya dengan perubahan-perubahan yang dalam lingkungannya. Kalau Anda itu tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada di lingkungan Anda akan mati. Jadi siapakah yang sukses? Yang sukses itu adalah insan-insan yang mampu menyesuaikan dirinya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakatnya. Nah, kalau Anda tabrak tembok, pecah kepala kalian. Enggak. Kalau ada tembok, hindari. Jadi jangan asal paksa gitu. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa ini pembelajaran penting bagi kita. Dalam masyarakat itu banyak sekali perubahan-perubahan, banyak sekali hal-hal kita hadapi. Nah, besok kalian akan di sana akan menemukan hal-hal tersebut, maka Anda harus cari solusi bersama-sama dengan multidisiplin ilmu. Itu untuk generalis. Tapi untuk spesialis akan menyelesaikan masalahnya dengan secara supervisornya, agar bisa nanti jika ada waktu kerja bisa lebih siap dengan lingkungan kerja yang spesialis tersebut. Oke. Nah, kemudian kita ingin jelaskan sedikit mengenai cakupan kampus luar kampus ini. Ya, kita sudah lakukan ini tahapan-tahapannya. Saya kira sudah kita wujudkan. Kemudian berikutnya saya akan sampaikan
Ini saya kira sudah saya jelaskan tujuan kita tidak langsung tadi. Nah ini, oke, kita ada waktu 20 menit lagi ya. Saya akan coba sampaikan lagi ini. Bagaimana kita, mahasiswa harus tahu nih, ya. Mahasiswa harus tahu sebenarnya apa yang akan dinilai ketika dia magang. Nah, apa yang akan dinilai ketika magang ini harus tahu ya, karena apa? Karena mahasiswa bisa mempersiapkan diri supaya bisa lebih lebih baik lagi. Ya, yang pertama ada yang disebut dengan hard skills. Ya, yang kedua disebut soft skills. Yang hard skill ini, nah ini nanti ya supervisor akan mengamati saudara. Jadi untuk merumuskan permasalahan ini akan diamati. Ya, nah, saya coba dari soft skill dulu ya. Oke. Soft skill ini yang dinilai apanya? Kemampuan kita berkomunikasi. Nah, caranya gimana? Nggak ada tes tertulis. Nggak ada wawancara. Tapi gimana cara akan saudara-saudara, para mahasiswa sekalian dinilai? Caranya gimana dinilai? Tanpa wawancara, tanpa tes tertulis. Nah, untuk soft skill ini, saudara-saudara ini, para mahasiswa, hanya diamati saja oleh supervisor. Diamati sehari-hari. Dari hari pertama sampai selama 6 bulan, tiap hari diamati. Baik secara langsung maupun melalui orang lain. Jadi soft skill ini adalah kemampuan komunikasi saudara dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nanti mungkin soft skill pihak supervisor bisa mengamati langsung kepada kemampuan saudara, bagaimana saudara berkomunikasi. Kemudian juga bisa melalui orang lain di masyarakat dengan tokoh-tokoh di sana, mungkin dengan Pak Kecik, ada semuanya. Jadi tidak langsung ya. Saya ingatkan bahwa jangan berharap nanti tes tertulis kalau kemampuan berkomunikasi itu. Bukan dengan cara tes tertulis, tetapi dengan amatan. Dengan diamati saudara melalui keresahan saudara. Kemudian bekerjasama juga seperti itu. Bagaimana kalian itu mampu bekerjasama dengan orang lain? Apakah saudara, orang lain siapa itu? Nah, kalau misalnya spesialis, tentu dengan pekerja-kerja lainnya, atau dengan atasannya, dengan supervisor. Nah, gitu. Itu kemampuan bekerjasama. Tapi kalau dia itu sifatnya generalis, tentu bekerjasama dengan sesama anggota KKN magang. Makanya diharapkan magang untuk magang untuk generalis ini itu paling bagusnya 10 orang gitu atau lebih gitu, sampai 15 orang gitu. Itu paling bagus. Nah, tapi kalau spesialis 1 orang. Karena dia spesialisnya, yang paling penting dia kerjasama sama siapa? Dengan supervisornya. Atau karyawan lainnya ada di situ. Itu yang beda spesialis dengan generalis. Karena generalis itu membutuhkan berbagai bidang ilmu untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan spesialis cukup satu bidang ilmu untuk bidang yang hendak diselesaikan. Kalau misalnya di mesin ya, mesin yang menjadi bahasannya gitu. Oke, kerja keras juga dipantau secara hari-hari. Kalian itu harus isi jurnal harian, apa yang Anda kerjakan jam 7 pagi, jam 8 pagi, dan sebagainya. Semuanya itu tercatat, dipantau oleh supervisor. Nah, ini juga dinilai. Nanti ada aplikasinya, nanti dijelaskan oleh Pak Mukrizal. Saya kira ini Pak Mukrizal telah mempersiapkan aplikasi yang membuat kita terbantu juga, gitu ya. Kemudian kepemimpinan. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin dalam sebuah grup itu? Memimpin dalam pengertian di sini adalah mengayomi. Nah, ada kearifan dalam diri saudara. Ada kearifan, ya. Ada kearifan di sini adalah mereka merangkul, menerima pendapat orang, gitu kan. Kemudian low profile dalam berbicara, santun, itu gambar dari seorang pemimpin. Saya kira bacalah kembali Kepemimpinan Teguh Umar atau bacalah buku-buku yang berhubungan dengan Rasul ya yang telah dipertunjukkan. Jadi ini harus menjadi contoh kita ya, Nabi Muhammad SAW jadi contoh kita. Teguh Umar juga bisa contoh kita karena Teguh Umar juga dia mengacu kepada Rasulullah. Nah juga saya kira ini jadi penting ya. Jadi ini bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik.
Pemimpin yang baik itu dimulai dengan menjadi bawahan yang baik. Nah, kalian di sana jadi bawahan. Dan juga bisa jadi pemimpin dalam menerima pendapat-pendapat orang lain. Arif dalam berbicara. Arif dalam menyampaikan sesuatu. Kemudian juga kreativitas. Ada nggak selalu mengajukan ide-ide baru? Itu kreatif namanya. Misalnya ada masalah BUMG. Nah, menurut kalian itu apa solusinya? Apa produk yang bisa dikembangkan di situ? Diskusikan, cari solusinya. Kalau kurang jelas, kurang bisa ada solusi, mungkin konsultasi dengan pembimbingnya, supervisornya. Ya, atau ada orang lain, siapa saja. Belajar itu boleh kepada siapapun. Silakan aja. Sehingga kita bisa menghasilkan bermanfaat itu. 20 SKS itu betul-betul bermanfaat. Jadi 2 SKS kita kemampuan berkomunikasi, 2 SKS yang nilai itu kemampuan bekerja sama, kerja keras 2 SKS, kemudian kepemimpinan 2 SKS, serta kreativitas 2 SKS. Jadi memang jangan sia-siakan lah ya, hidup kalian selama 6 bulan itu. 20 SKS itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, kemudian berikutnya, hard skill. Oke. Hard skill ini lebih kepada bidang masing-masing ya. Hard skill ini adalah dia misalnya gini, dalam sebuah magang generalis. Itu kan ada beberapa bidang ilmu itu. Nah, dia akan merumuskan permasalahan tersebut menurut pendekatan ilmunya, keilmuannya gitu. Saya ingin sampaikan bahwa tidak ada masalah di muka bumi ini dapat diselesaikan oleh satu bidang ilmu. Itu dipahami ya. Tidak ada permasalahan di muka bumi ini hanya bisa diselesaikan oleh satu bidang ilmu saja. Jadi oleh karena itu silakan aja melihat dari berbagai bidang ilmu, masing-masing kepakarannya bidang apa. Nah, kemudian bidang-bidang ini saling memberi pendapatnya menurut bidang ilmunya. Kemudian baru dicari solusinya, dicari apa yang kira-kira menurut kita itu yang terbaik. Nah, gitu. Jadi karena apa? Karena di sanalah akan bermuara suatu penyelesaian yang terbaik. Jadi berbagai pendekatan itu dilihat dengan satu masalah, ini akan membuat hasilnya lebih baik lagi. Kemudian menyelesaikan masalah tadi bidang ilmu. Bagaimana menurut ilmu kalian tuh? Kalau ini gini, ini cara pandangnya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah yang banyak ini 4 SKS ya. 4 SKS ini adalah penulisan karya ilmiah ya. Ini juga perlu dikasih tahu bahwa ini sebenarnya sama dengan skripsi ya, sama dengan skripsi. Nah, kalau utamakan memang menurut bidang ilmu masing-masing. Nah, misalnya kalau kita di UTU kan banyak bidang ilmu, ada bidang ilmu sosiologi, ada manajemen, ada studi pembangunan, ada FKM. Nah, coba buat penelitian di situ kira-kira apa yang kira-kira yang bisa ada hal yang perlu diperhatikan dalam skripsi. Sejenis skripsi namanya. Karena itu agar jangan terjadi kesalahan cara pandang, makanya kita buat penulisan karya ilmiah. Bukan skripsi, sebenarnya sama aja. Tapi kenapa kita buat ini supaya ada pembedaan dengan yang skripsi. Tapi ini sama dengan skripsi. Sama dengan skripsi. Jadi dengan demikian, selama 6 bulan Anda itu bermagang, selain mendapat menyelesaikan pengalaman lingkungannya, juga dapat menyelesaikan karya ilmiahnya. Nah, karya ilmiah ini tentu nanti akan dibahas, akan diseminarkan. Seperti skripsi. Jadi saya kira ini suatu langkah betul kepada saudara-saudara yang telah mengambil magang ini. Saya kira ini saya juga berikan apresiasi kepada semua mahasiswa yang mengambil magang pertama ini. Ini bagi UTU juga suatu yang baru. Kampus lain juga baru, ya kan? Karena magang ini selama 6 bulan, biasa magangnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan paling lama. Tapi ini 6 bulan, tapi bisa menghasilkan skripsi, bisa menggantikan skripsi. Ini suatu langkah luar biasa. Saya kira dengan ini bisa mempercepat penyelesaian studi mahasiswa. Saya punya harapan mahasiswa UTU itu paling lama 4 tahun lah selesainya, ya kan? Jangan lama sekali di skripsi sampai berbulan-bulan. Ya, skripsi aja ada 6 bulan, itu saya nggak suka dengar tuh. Skripsi itu harus cepat selesai. Nah, jadi karena itu wajib bagi pembimbing itu untuk memeriksa tepat waktu.
Jadi oleh karena itu saya yakin bahwa saudara ini akan lebih cepat lagi penyelesaian studi saudara dengan tidak mengurangi mutu daripada suatu proses. Mutu nomor 1. Nah, ini harus dijaga. Mutu nomor 1. Magang ini akan meningkatkan mutu daripada sarjana kita. Kenapa? Karena mereka terus memahami permasalahan real dalam lapangan, tetapi dinilai, dievaluasi kemampuan komunikasinya, dievaluasi kemampuan kerjasamanya, dievaluasi kemampuan kerja kerasnya, dievaluasi kepemimpinannya, juga dievaluasi kreativitasnya. Serta dievaluasi kemampuan dia merumuskan masalah, menyelesaikan masalah, dan juga dia itu akan selesai skripsinya. Jadi itu hal-hal penting yang ingin saya sampaikan. Kemudian berikutnya, detailnya seperti ini ya. Tapi ini lebih kepada nanti akan disampaikan oleh supervisor ya di lapangan, bahwa ini gambaran kenapa sampai 20%, 20 SKS itu. Jadi saya kira apa yang telah saya sampaikan tadi itu sebenarnya merupakan suatu modal bagi saudara untuk bisa bisa lebih sukses lagi dalam lapangan. Jadi sekali lagi saya berharap ya saudara-saudara itu posisikan diri saudara itu, ingin saya sampaikan, posisikan diri saudara itu sebagai duta daripada kampus. Tunjukkanlah ciri-ciri seorang Tuku Umar muda atau Cut Nyak Dendara dalam bergaul, dalam berteman, dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi. Karena dengan cara begitulah akan sukses masa depan saudara. Masa depan saudara sekali lagi sangat tergantung kepada saudara. Sekarang 60% masa depan saudara itu ada dengan saudara, hanya 40% di tangan dosen. Jadi saya kira demikian saja. Kalau ada pertanyaan masuk waktu ada, saya sisakan waktu ini 10 menit. Ya, mungkin jika ada 1 orang, 2 orang bertanya, nanti saya akan jelaskan. Siapapun, boleh dari pihak supervisor, boleh dari pihak mitra, boleh juga dari pihak mahasiswa. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini masih apa? Mana moderatornya? Oke, langsung aja jika ada pertanyaan. Kalau nggak ada, oke silakan. Langsung saja bagi peserta yang ada di daring maupun di ruangan ini, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada Pak Rektor. Ada? Ada yang di ruangan? Ada pertanyaan? Ada? Secara daring juga mungkin operator bisa dicek. Belum ada? Ya, jadi sedikit saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, yaitu teruslah kita menjadi sumber inspirasi dan referensi. Ya, jadilah mahasiswa yang terus menjaga akhlak moral ketika berada di lapangan, ya. Karena orang sukses itu adalah orang yang senantiasa menjaga moral, akhlak karimah, sehingga bisa menjalankan kegiatan di desa nanti dengan baik, gitu ya. Kemudian lagi gunakanlah bahasa yang lembut, gitu ya. Ketika menjalankan diskusi dengan masyarakat, gunakanlah etika yang baik, gitu ya, sehingga dapat menjaga nama baik Universitas Teguh Umar yang alhamdulillah saat ini memperoleh akreditasi baik sekali. Dan tentunya harapan kita semua juga adik-adik mahasiswa bisa terus membangun desa dengan ikhlas, ya. Ada pertanyaan kira-kira dari adik-adik mahasiswa yang ada di ruangan ataupun di Zoom? Mungkin bagi supervisor juga, Bapak Ibu DPL, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Kita berikan waktu. Di Zoom gimana, Pak? Nggak ada.
Bapak, Ibu DPL, ada yang ingin ditanyakan? Disilakan kalau ada. Ayo, silakan, ada di mahasiswa, mungkin ada yang ingin didiskusikan. Bisa disampaikan langsung, mungkin sedang bergabung bersama kita Bapak Rektor. Mungkin juga bisa ditanyakan apa yang menjadi kendala atau apa yang ingin diberikan masukan atau apa, silakan. Oke, silakan, sudah ada satu orang. Silakan maju ke depan, boleh? Oke, sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah, selawat kepada Nabi. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Haji Jasman J. Ma'ruf, SE MBA, dan para hadirin undangan baik melalui via Zoom ataupun secara luring yang berbahagia pada pagi hari ini. Mungkin sedikit pertanyaan saya kepada Pak Rektor nih, Pak, terkait dengan ketika kami mengikuti magang nih, Pak. Hari ini kami belum mengetahui sistem bagaimana pelaporan ketika memang kami hari ini ketika mendapat masalah. Katakanlah hari ini Bapak Rektor mengatakan pada seminar ataupun sosialisasi pemagangan di mana kami tidak boleh pergi fotokopi, pergi buat kopi ataupun beli kopi. Hari ini ketika memang kami mendapatkan hal tersebut, kami belum mengetahui nih bagaimana sistem pelaporan kepada pihak kampus ataupun supervisornya, bagaimana ketika memang nanti katakanlah kami yang magang di perusahaan hari ini, supervisornya kan dari perusahaan, kan nggak mungkin kami melapor ke supervisor yang perusahaan nih, karena belum ada sistem bagaimana pelaporan ketika ada permasalahan, dan ketika ada masalah kami lapor kemana, kan seperti itu. Di luar daripada permasalahan di tempat kami magang, seperti pekerjaan. Tapi ini permasalahan ketika memang ada hal-hal yang memang tidak senonoh lah. Kalau kata Pak Rektor tadi tidak senonoh, disuruh buat kopi. Sedangkan kami pergi kuliah, biar kuliah di sana, pergi magang. Kalau suruh buat kopi, lebih baik kerja di warkop kan, magang di warkop kan. Mungkin itu pertanyaan sedikit dari saya. Bagaimana sistem ketika memang kami harus kemana nih melapor? Apakah langsung lapor ke Pak Rektor atau bagaimana? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada adik mahasiswa yang telah menanyakan kepada Bapak Rektor. Pertanyaannya adalah bagaimana teknik ataupun sistem pelaporannya, Prof, terhadap kalau ada masalah-masalah di lapangan yang katanya tadi kalau dia disuruh di luar daripada kategori pemagangan, seperti disuruh buat kopi dan fotokopi selainnya gitu ya. Silakan Prof untuk jawabannya. Oke, baik ya. Sebenarnya memang ya mahasiswa kita ini ya itu levelnya mahasiswa yang memiliki kapasitas hebat ya. Artinya posisinya itu bukanlah level disuruh bikin kopi kayak gitulah ceritanya. Dia ada standarnya ya. Jadi karena itu ya setiap posisi sebagai mahasiswa maka harus posisikan sebagai mahasiswa magang. Magang sebagai apa gitu? Apakah spesialis atau generalis ya. Kalau magang spesialis tentu pertama merumuskan masalah yang ada di situ. Ya, apa saja dan itu tentu dengan para supervisor. Saya kira sebentar lagi setelah saya ini ada yang dipresentasikan oleh Pak Mukrizal. Nah, kira-kira apa yang tidak diisi? Apa yang forum ada apa yang kan ini baru pembukaan. Saya hanya buka, nanti akan dijelaskan panjang lebar itu. Apa yang mesti dikerjakan oleh setiap mahasiswa kita. Ya, karena level kita memang level calon sarjana, tentu levelnya juga diakui. Tapi jangan sombong pula, sekali-sekali bikin kopi kan nggak ada salahnya juga. Jangan sampai gara-gara itu pulang kampung, nggak mau Pak, saya disuruh bikin kopi di situ. Nah, itu salah juga. Dalam pengertian saya kemarin itu adalah
Nggak sepanjang-panjangnya itu pagi, sore, malam bikin kopi untuk bos, itu kan bukan itu tugas kita. Nah ini seperti itu. Jadi itu pengertiannya seperti itu. Jangan sampai salah kaprah pula. Sampai di sana sombong. Pak, saya nggak mau bikin kopi. Saya nggak mau fotokopi. Saya di sini bukan kerja saya fotokopi. Nah itu sombong namanya gitu kan. Nggak apa-apa kalau memang itu dimintakan bantu, apa salahnya kan. Membantu kan mereka juga tahu bahwa kita itu tidak jadi tukang fotokopi di situ. Bahwa ada seminggu dan 2 kali disuruh bikin kopi lah gitu ya, apa salahnya. Biasa pejabat pun kadang-kadang bikin kopi kepada anak buahnya, ya kan, nggak ada salah itu. Cuma yang salah adalah hari-hari suruh bikin kopi sampai selesai 6 bulan, itu nggak masuk akal juga bagi kita gitu. Itu jadi saya nggak mau juga nanti bilang sama mereka bapak-bapak yang yang menjadi supervisor lapangan itu, Pak Rektor saya nggak kasih Pak, saya suruh bikin kopi. Itu nggak benar cara begitu. Jadi kadang-kadang kan harus ada kearifan juga dalam berpikir. Jangan kaku betul gitu kan. Jangan kaku betul. Jadi karena itu saya pikir ini ada keluasan. Ada keluasan yang diberikan kepada mahasiswa. Jadi saya ingin ingatkan bahwa pengertian saya bilang jangan disuruh berkopi itu dari awal sampai akhir. Kalau hanya sekali-sekali apa salahnya? Tanpa disuruh pun bikin aja kopi untuk bos atau untuk teman-teman. Teku Umar aja mengajak minum kopi bersama. Singo bengong getanya tajak kopi bersama di kedai Melabu. Atau ulun mati cahit. Apa yang dikatakan oleh Teku Umar. Artinya apa? Kebersamaan, kebahagiaan itu silakan aja dengan cara-cara seperti itu. Jadi jangan kaku betul dalam kita menangkapi sebuah pernyataan. Jangan kaku betul. Dalam pengertian itu adalah pengertian yang bahwa sebagai mahasiswa magang bahwa ada minum kopi bersama di kedai Melabu, itu urusan lain, itu kan urusan kebahagiaan, kebersamaan. Nah, dijaga juga itu. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa menjadi mahasiswa itu harus fleksibel gitu. Jangan kaku. Menangkap satu aspek itu harus dilihat dari berbagai perspektif, jangan hanya satu perspektif. Kemudian juga harus dipertimbangkan kebenaran-kebenaran, meskipun Pak Rektor mengatakan itu seperti itu, belum pasti maksudnya itu. Andrea biarlah Friska tuh ngomong tuh, ya. Oke. Jadi maksud saya itu yang menjadi penting. Kemudian berikutnya apa yang akan dikerjakan. Nah nanti kan ini kan baru pembukaan. Jadi nanti ada diskusi-diskusi tambahan. Ada hari ini dan besok kan ada banyak hal yang mesti dibahas. Yang paling penting dipegang adalah supervisor kampus, dan nanti akan ada supervisor dari di mana kita magang. Karena nanti juga ini pada selesai kalian itu magang ada sertifikat magang ini yang ditandatangani oleh rektor dan di mana kalian magang. Nah itu kalau misalnya di ASN, yang nanti direktur ASN, direktur utama ASN dengan rektor UTU menandatangani suatu sertifikat secara bersama-sama bahwa saudara yang magang di ASN itu telah selesai dengan baik dengan nilai sekian gitu. Begitu juga dengan kabupaten-kabupaten gitu kan, dengan nanti bupati yang teken bahwa kalian sudah magang selama 6 bulan, yang nilainya seperti ini, meskipun supervisornya itu sudah ditunjuk, bukan supervisornya yang nanti teken sertifikatnya. Yang teken sertifikatnya adalah bupati bersama rektor. Jadi oleh karena itu ya, saya ingatkan sekali lagi kepada kita semua, Oges tadi mempertanyakan mengenai minum kopi tadi, itu terjemahkan dengan benar gitu ya. Maksud saya adalah nanti kita di sini magang betul-betul magang lah ya, bahwa ada kehebohan dengan cara kegembiraan bersama, kebahagiaan itu mesti dibagi, itu bagus sekali ya. Hidup ini harus enjoy gitu, harus menyenangkan. Kita senang, orang lain senang, gembira, orang lain gembira, kita juga gembira. Mari berbagi kebahagiaan ya, itu yang maksud saya. Jadi jangan ditafsirkan secara kaku. Berikutnya saya ingin respon ke Oges bahwa sebaiknya nanti kalau mau dikonsultasikan itu dengan supervisornya. Saya ingin ingatkan kepada semua kita, termasuk kepada bapak-bapak yang di mitra, bahwa ini magang ini kali pertama kita magang, ini perdana. Jadi kalau nanti ada 1-2 hal yang kurang, kita perbaiki dalam perjalanan. Nah nanti insya Allah semester berikutnya lebih baik lagi. Dan kedepannya lebih baik lagi, ya gitu. Terus kita perbaiki, dan kita mereview, mengevaluasi. Apakah proses pemagangan itu di tempat tertentu itu sukses nggak gitu. Kalau nggak sukses, kita cari bagaimana agar lebih baik lagi
ke depan sehingga mahasiswa yang magang ini betul-betul bermanfaat. 6 bulan itu nggak sia-sia. 6 bulan itu panjang itu untuk umur kita. Umur kita singkat. 6 bulan kita habiskan untuk sia-sia kan sangat sayang gitu. Jadi oleh karena itu proses pemagangan kali ini kita coba evaluasi, kita review. Kalau ada kelemahan kita perbaiki sehingga ke depan lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah, sehingga nanti betul-betul target kita bagaimana memberikan menilai ini dengan baik dan sukses, insya Allah akan terwujud. Jadi sekali lagi, jika ada masalah-masalah, hubungi para supervisornya. Ya, jadi nggak usah ke rektor lah, kecil kali lah masalah itu, ya kan? Itu aja ke rektor. Oke, jadi itu guys ya. Jadi nanti ke supervisor, nanti kita akan dibahas secara bersama-sama. Nanti kalau misalnya tidak bisa diselesaikan di tingkat supervisor dan penelitian, nanti saya ikut juga lah untuk mencari solusinya. Saya kira demikian. Ada lagi yang lain? Ya, terima kasih Prof atas jawabannya. Jadi itu ya, yang bertanya tadi ya, jaga komunikasi yang penting ya, bisa dikondisikan dan jangan terlihat kaku terhadap satu masalah yang sedang kita hadapi di lapangan. Baik, berikutnya ada pertanyaan Prof dari mahasiswa kita juga secara daring. Yang sudah di chat kita, yaitu Assalamualaikum Ibu Bapak, saya Desi Rani dari Prodi ADM. Izinkan saya bertanya sedikit Pak, misalnya ada masalah di tengah waktu saat magang, kemudian solusi terhadap permasalahan kami bagaimana Pak? Kami lapor kepada siapa dan apakah bisa kita ganti mitranya? Mungkin Prof, silakan Prof jawabannya. Nggak boleh ganti, kecuali berhenti. Artinya sia-sia selama 6 bulan. Ya, nggak bisa mengganti di tengah jalan mitra. Makanya sebelum itu kita kerjasama dengan mitra. Bahkan kalau generalis itu yang saya minta kerjasama kita dengan bupati yang teken. Karena kalau berganti kepala dinas itu bupati masih ada di situ. Tapi kalau kita minta teken, kalau yang menandatanganinya itu kepala dinas, berganti kepala dinas itu bisa dimasalah juga dalam perjalanannya. Jadi karena itu ini bukan mainan, ya, tak perlu dipermainkan, ya kan? Targetnya jelas, bagaimana menghasilkan lulusan yang baik. Tadi juga ada seorang dosen menanyakan apa target, saya kira nggak usah dijawab lagi di sini. Saya kira sudah mengikutinya selama ini dalam berbagai pertemuan. Oke, jadi saya kira hal itu sudah terjawab lah. Target kita apa? Dari 1 jam saya ngomong, saya kira sudah ada jawabannya. Ya, mengenai pertanyaan yang juga ada seorang dosen di dalam chat itu, ya. Nah, kepada kawan-kawan mahasiswa saya ulangi bahwa yang tadi pertanyakan mengenai siapakah yang menjadi siapakah yang menjadi target kita untuk menyelesaikan masalah ini. Saya ulangi, supervisor. Kalian, bos kalian adalah supervisor. Dosen kalian adalah supervisor, yaitu DPL yang ditunjuk oleh kampus, resmi ditunjuk oleh kampus. Jika ada masalah di antara mitra dengan kalian, nanti rektor akan bekerjasama dengan Bapak Bupati, ya kan? Nah, atau rektor akan berdiskusi dengan dirut perusahaan tersebut. Karena ini bukan mainan dan perlu dipermainkan. Tidak boleh main-main. 6 bulan itu nggak singkat. Kalau ganti mitra nggak bisa jalan. Kalau mau ganti mitra, boleh mundur. Semester depan ikut lagi kuliah, ikut lagi magangnya. Jadi karena 6 bulan ruginya. Jadi jangan sia-siakan umur 6 bulan itu. Umur kita singkat, jangan buang waktu selama 6 bulan. Jadi yang tidak ada istilah penggantian mitra. Jadi kalau ada masalah, laporkan kepada supervisor, nanti supervisor laporkan kepada lembaga penelitian, nanti akan kepada saya, nanti saya akan respon langsung ketemu dengan direktur utama daripada perusahaan di mana magang itu dilakukan. Nah, kalau misalnya dengan generalis, saya akan ketemu bupatinya, ya, jika ada permasalahan. Karena nggak boleh main-main di sini, karena ini menyangkut dengan kerugian sampai 6 bulan proses, ya. Jadi karena itu mahasiswa harus memposisikan caranya dengan benar. Jangan bikin masalah. Kalau bikin masalah bisa putus, ya. Jika bikin masalah bisa terputus tengah jalan, maka rugi selama 6 bulan. Ya, enggak. Jadi mungkin ini diganti di tengah jalan. Saya kira demikian ya. Demikian. Waktu kita sudah jam 10.51. Saya minta maaf. Cukup sampai di sini. Sekali lagi kepada bapak-bapak, tadi saya lihat ada banyak ini dari teman-teman dari mitra hadir. Saya senang sekali ya kan hadir di sini. Ya, oke. Dan ini tentu niat kita sama. Bagaimana menjadikan sarjana utuh ini bisa mencapai target kita menjadi manusia-manusia yang barakah mulia.
dan kompetensinya bagus, bisa mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan, indikatornya jelas, tadi alat ukurnya, misalnya dia itu mampu berkomunikasi dengan baik, bisa menjadi pemimpin yang baik, dan juga dia seorang yang baik dari segi kompetensinya. Saya kira ini supervisor sudah dipilih, bukan orang sembarang juga, pasti supervisor ini sudah terlatih ya. Kalau ada supervisor yang tak sanggup, boleh minta mundur hari ini, karena memang ini pekerjaan tak mudah gitu ya. Karena kita akan pastikan bahwa ini proses belajar ini jangan ada yang dirugikan. Baik mitra kita juga, supervisor juga harus tunjukkan kepada mitra ya. Supervisor harus tunjukkan kepada mitra bahwa untuk ini bukan sembarang kampus ya. Juga supervisor harus tunjukkan bahwa kampus ini sangat sangat menghargai hubungan baik antar kampus dengan mitra. Jadi jika supervisor bermasalah ya jadi susah juga kita. Karena itu sebelum kita mulai silakan supervisor menunjukkan diri kepada lembaga untuk siap untuk menjadi wakil utuh dalam bekerjasama dengan mitra. Kita harus jaga hubungan baik dengan mitra karena mitra lah yang membesarkan kita. Tanpa mitra utuh bukan apa-apa. Jadi ini juga penting disampaikan. Oleh karena itu supervisor sebagai wakil kampus ya berhubungan dengan mitra, jagalah hubungan baik ini. Jadi kalau nggak sanggup, ya kita harus cari yang sanggup, yang bisa menunjukkan ciri-ciri manusia yang berakhlak mulia, termasuk supervisornya dalam berhubungan dengan para mitra. Sekali lagi kepada mitra, terima kasih banyak atas kehadirannya, dan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Salam kepada Bapak Bupati, salam kepada Bapak Direktur, bahwa UTU sangat siap bekerja sama untuk kepentingan bangsa kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.